Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah koran di Amerika Serikat di kota New York yang namanya The New York Times. Dan koran ini menceritakan mengenai sebuah perusahaan yang baru dimulai. Sebuah perusahaan yang namanya No Phone Company. No phone itu artinya tidak ada telepon. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang membuat telepon-telepon, gadget-gadget seperti yang saudara dan saya miliki di dalam hidup kita. Tetapi telepon ini adalah gadget saja, tidak bisa dipakai. Beratnya sama, ukurannya sama, potongannya sama, tampilannya sama semua. Tetapi tidak bisa dipakai buat menelpon, tidak bisa dipakai buat BBM, tidak bisa dipakai buat apapun sama sekali. Tidak ada baterai di dalamnya, tidak ada SIM card di dalamnya. Itu hanya sebuah handphone yang menyerupai handphone kita. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada perusahaan bikin handphone yang tidak bisa dipakai? Selidik punya selidik, ternyata Bank of America sudah melakukan survei, ternyata masyarakat modern zaman sekarang itu terikat kepada handphone. Masing-masing kita itu rata-rata terikat kurang lebih dalam sehari kita habiskan waktu 3 jam otak-atik dengan handphone kita. Lihat email kita, lihat Twitter, lihat Facebook, lihat Instagram, lihat segala macam di dalamnya. Dan itu seringkali menjadi sebuah distraction. Mengganggu di dalam pekerjaan, mengganggu di dalam kuliah, mengganggu di dalam apa-apa yang kita lakukan dalam hidup, termasuk bisa mengganggu dalam ibadah. Ada orang yang tidur pun genggam handphone. Ada orang yang tidak bisa kalau tidak ada handphone di bawah daripada bantalnya. Tidak bisa jauh. Ada orang yang masuk ke toilet pun bawa handphone. Masuk ke kamar mandi bawa handphone, masuk ke dapur bawa handphone, ke garasi apalagi. Kalau saudara bayangkan, banyak orang di dunia tidak merasa bahwa mereka itu addicted. Ketagihan dengan handphonenya. Banyak orang tidak merasa, tapi coba pikirkan dengan saya Bapak Ibu. Kalau di dalam hidup Bapak Ibu itu sampai Bapak Ibu mengalami keluar dari rumah 2 km, 3 km dan lalu menyadari di lampu merah bahwa handphone saudara ketinggalan. Pertanyaan saya, kembali enggak ke rumah? Berapa banyak kita itu melakukan perjalanan ekstra dengan putar kembali mobil kita, jemput kembali akan handphone kita. Kalau kita yang sudah kepepet untuk kita bicara dengan tamu dan harus ketemu seseorang dan lain sebagainya, bukankah kita akan telepon pasangan kita di rumah dan suruh sopir antarkan itu, atau suruh sopir jemput dari kantor, jemput kembali handphone kita. Betapa kita di dalam hidup ini susah untuk tidak membawa handphone. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, kita coba buat survei kecil-kecilan pada saat ini. Kalau saya kumpulkan Alkitab dalam ruangan ini dan handphone, pasti lebih banyak handphone daripada Alkitab. Artinya bahwa kita bisa pergi gereja tidak bawa Alkitab, tapi kita bisa bawa 2-3 handphone di kantong kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, berapa banyak manusia addicted terhadap gadget? Berapa banyak kita melihat dan membaca laporan-laporan di media sosial adanya orang-orang yang mengalami dalam hidupnya mati di jalan tol gara-gara handphone. Tabrakan terjadi gara-gara membalas BBM dan lain sebagainya. Dan kita masih beranggapan tidak berbahaya sambil setir, sambil BBM, sambil setir lihat-lihat Facebook atau Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Manusia seringkali tidak menganggap dirinya addicted. Bapak Ibu, perusahaan No Phone menjual handphone-handphonean itu dengan harga $12. Supaya orang itu merasa dia ngantongi handphone, lalu merasa bebas dari handphone, ditaruh pun di atas meja makan tidak akan disentuh.
Karena zaman sekarang ini banyak orang makan, Bapak Ibu, lebih lama dari biasanya. Bukan karena masakannya yang banyak, Bapak Ibu, tetapi karena diselingi dengan buka-buka gadget-gadget kita sambil makan. Itu memperpanjang waktu makan kita. Sekarang ada restoran-restoran yang sudah mulai memasang waktu makan. Makan dibatasi 1,5 jam. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa handphone bisa saja dalam hidup kita mengganggu juga kerohanian kita. Berapa banyak orang Kristen tidak bisa berdoa kalau tidak ada handphone di sampingnya. Sudah berdoa, sudah menyembah pun masih mainan handphone. Kalau saudara ketemu menteri, apakah berani begitu? Saudara ketemu presiden, apa berani begitu? Saudara ketemu pejabat, apa berani? Lalu pejabatnya ngobrol sama saudara, saudara bermainan handphone. Lalu pejabatnya bilang, saya sedang bicara. Bicara aja Pak, saya kan lagi dengerin Pak. Kuping saya mendengar Bapak kok, don't worry, bicara aja. Kita anggap tidak sopan. Tapi berapa banyak kita waktu kita berdoa, kita seringkali berdoa sambil handphone di tangan pegang, apalagi kalau ada lampu BBM ketap-ketip merah saudara. Oh betapa senangnya hatiku. Ada yang perlu saya. Mari kita belajar dalam hidup ini bahwa kadang-kadang handphone itu mengganggu hidup doa kita. Handphone bisa mengganggu jam-jam doa saudara. Jam doa saya. Salah satu karunia yang Allah berikan pada kita itu adalah doa. Doa itu adalah salah satu karunia yang sangat besar. Itu sebabnya setan ingin dan berusaha untuk mengganggu supaya hidup doa anak-anak Tuhan diganggu lewat gadget. Kalau setan datang dan mengganggu saudara di dalam doa itu dengan datang dan menampakkan diri dengan wajah yang seram, taring yang keluar dengan kuku yang panjang-panjang, justru saudara akan usir dia dalam nama Yesus. Tapi kalau anak Tuhan diganggu lewat kiriman-kiriman berita-berita yang bagus lewat gadget, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dibawa keluar jalur dari doa. Itu sebabnya seringkali anak Tuhan tidak mendapatkan jawaban atas apa yang didoakan. Seringkali kita menjadi orang Kristen tanpa kuasa. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang hanya dipermainkan oleh kuasa-kuasa dan setan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mempunyai kuasa doa. Nah, hari ini saya ingin bawa kita melihat firman Tuhan dengan satu tema, The Rescuing God. Allah Sang Penyelamat. Dan ini menjadi tema kita selama bulan ini Bapak Ibu. The Rescuing God. Allah Sang Penyelamat. Dan kita ingin belajar dari firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya ingin bacakan buat saudara ayat-ayat ini karena ini ayat-ayat mengenai doa. Seringkali kita tidak mendapatkan doa dan hasil daripada apa yang kita doa karena ada masalah dengan apa yang akan saya bicarakan. Ada masalah di dalam doa. Nah, dengan kita belajar mengenai firman Tuhan dalam Lukas pasal 11 ini, hidup doa kita akan diperbaiki sehingga kalau kita berdoa, kita ada kuasa dalam doa. Kita akan berdoa dengan cara yang baik. Kita akan berdoa dengan cara yang benar yang Allah inginkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Izinkan saya bacakan buat Bapak Ibu. Ayat yang pertama sampai ayat 13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan
singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat-ayat ini Bapak Ibu bicara mengenai doa, bagaimana Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya berdoa. Untuk hidup mendapatkan pertolongan Tuhan, salah satu modal kita adalah berdoa. Tapi kenapa seringkali kita tidak menghasilkan apa yang kita minta dan doakan kepada Allah? Jangan-jangan ada kesalahan. Itu sebabnya ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita konsep berdoa yang sangat penting. Nomor satu adalah kalau saudara dan saya berdoa, posisikan diri sebagai anak. Kalau kita berdoa, posisikan diri sebagai anak. Coba kalau saudara lihat lagi di dalam ayat ini dikatakan bahwa ketika murid-murid minta Yesus mengajarkan berdoa, kata pertama yang keluar dari mulut Yesus adalah Bapa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga. Bapa. Dan ini bicara mengenai relationship antara seseorang dengan kita, antara Allah dan manusia. Kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus memposisikan diri sebagai anak di dalam meminta sesuatu kepada Allah. Nah, posisi pendoa kita bisa lihat ada beberapa. Kita bisa berdoa Bapak Ibu sebagai orang yang berdosa. Boleh-boleh saja orang berdosa datang dan minta sesuatu kepada Allah. Tapi posisinya adalah sebagai orang berdosa. Kita bisa juga datang kepada Allah berdoa dengan posisi kita sebagai tamunya Allah. Sebagai tamu, simpatisan. Kita bisa berdoa sebagai seorang peminta-minta, seorang pengemis rohani. Kita bisa berdoa sebagai anak. Nah, kalau saudara itu berdoa, posisi apa yang saudara bawa ke hadapan Allah? Ini penting. Ini menentukan kita itu diterima atau tidak. Menentukan apa yang kita doakan didengar, dikabulkan atau tidak. Posisi sangat menentukan sebuah keberanian meminta. Posisi kita. Kalau posisi sebagai orang berdosa, berani minta macam-macam pada Allah, yakin Bapak Ibu tidak akan berani. Saya orang berdosa, mana layak minta yang begitu? Gak mungkin. Gak mungkin Allah beri. Kalau kita memposisikan diri sebagai tamunya Allah, tamu itu banyak sungkannya. Jadi kalau saudara berdoa dan memposisikan diri sebagai tamunya Allah, akan banyak sungkannya di dalam hidup meminta sesuatu kepada Allah. Janganlah, gak enak lah minta gitu sama Allah. Jangan deh, gak enak deh. Kalau kita memposisikan diri sebagai peminta-minta, pengemis Allah, kita akan minta itu dan permintaan kita tidak akan pernah kita minta yang kita butuhkan. Kita akan minta sedekah kepada sorga. Tapi kalau kita itu menjadi anak, kita berani minta.
Anak saudara lebih berani minta apa-apa kepada saudara daripada saya. Karena mereka adalah anak saudara. Akan sangat aneh sekali kalau saya meminta suatu permintaan yang disampaikan oleh anak saudara. Kalau saudara punya anak usia 17 tahun dan dia ulang tahun, lalu kemudian dia datang kepada saudara dan berkata, "Papa atau Mama, aku kan ulang tahun hari ini. Kasih hadiah dong." Ya udah, mau apa? Sepeda motor ya? Nggak mau. Aku mau uang aja. Berapa? 100 juta. Ayolah Pak, Papa kan kaya. Itu loh kata pegawai-pegawai, Papa itu loh uangnya nggak ada serinya. Masa sama anak gitu? Bapaknya kasih. Coba saya yang datang. Koh, Om, Ci, cuma mau ngomong, hari ini saya pendeta ulang tahun. Minta 100 juta boleh? Saudara akan bingung. Siapa kamu? Atas dasar apa engkau minta kepada saya? Apa hubungannya sama saya? Loh, anak kok boleh? Nah, iya kan anak saya. Pahami apa saya? Kalau kita tahu posisi kita sebagai anak, kita berani minta. Berani. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara yang tidak berani minta, saya pertanyakan posisi saudara apa di hadapan Allah. Posisi sangat menentukan besaran permintaan. Jadi seberapa besar engkau berani minta itu mengungkapkan siapa Anda. Anak saudara bisa minta 100 juta. Tapi kalau saya yang mungkin datang kepada saudara dan mau juga meminta sesuatu dari saudara, paling-paling saya bilang hari ini saya ulang tahun. Ya, ada buku bagus tuh, beliin saya ya, bisa. Ada dasi bagus, mintanya yang kecil-kecil. Mana berani minta 100 juta pada saudara. Rame di media sosial. Pendeta Hani Layantara ternyata minta-minta. Viral. 100.000 orang lihat. Kan begitu. Jadi posisi kita itu menentukan seberapa besar kita minta. Anak saudara minta sesuatu dan pembantu saudara ulang tahun, permintaannya pasti beda. Ya kalau bolehnya hari ini aku makan pizzanya. Apa sih pizza itu? Bedanya apa sama onde-ondeannya? Kalau bolehnya hari ini ulang tahun minta pizza. Kalau anak 100 juta. Beda. Posisi membedakan. Posisi sangat menentukan frekuensi permintaan. Anak itu minta kepada orang tuanya, kalau saudara catat dalam seminggu dan sebulan, berapa ratus kali anak saudara minta kepada saudara? Berani yang namanya pegawai saudara minta dengan frekuensi yang sama, ratusan kali? Kita akan langsung bilang, segera tulis surat pengunduran diri. Kenapa? Mintanya terlalu banyak dan terlalu sering. Tapi kalau anak itu minta itu, dia tidak pernah takut karena dasarnya meminta adalah saya adalah anak. Beda dengan pegawai, beda dengan karyawan, beda dengan pembantu, beda dengan supir, beda dengan orang lain. Itu sebabnya kalau saudara dan saya berdoa, mari belajar memposisikan diri sebagai anak. Karena anak itu boleh meminta bapaknya apa saja. Posisi sebagai anak itu berarti kita harus menjaga relationship Bapak Ibu. Relationship kita dengan Bapa. Menjaga hubungan dengan Allah. Kalau saudara mengklaim diri sebagai anak Allah, pertanyaan saya, bagaimana saudara menjaga hubungan saudara dengan Allah? Seberapa sering saudara menjaga hubungan saudara dengan Allah? Posisi sebagai anak berarti kita harus hidup dalam keinginan Allah, yaitu menuruti firman-Nya. Kalau kita menjadi anak, sudahkah kita memposisikan diri melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu apa yang tertulis dalam firman. Jadi dari sinilah kita belajar melihat posisi itu penting. Doa yang dijawab itu adalah orang yang berdoa dan mengerti siapa yang dia minta.
kepada siapa dia berdoa, dan dia tahu siapa dirinya, bahwa dirinya adalah anak. Itu adalah doa yang berkenan. Banyak kali Allah ingin memberkati kita, tapi kita salah posisi waktu kita datang dan menghadap kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kita datang pada Allah dengan posisi sebagai orang asing. Sangat menyedihkan hati Allah. Doa yang dijawab bukan jam berapa kita berdoa. Dengan pakaian model apa kita berdoa baru Tuhan jawab. Menghadap mana kita berdoa baru Allah jawab. Sorry Bapak Ibu, doa yang dijawab adalah doa anak-anaknya. Jadi posisikan diri sebagai anak. Itu yang pertama. Nah yang kedua, mari kita lihat bersama-sama. Doa yang dijawab Allah adalah ketika kita berdoa persisten. Berdoa secara persisten. Persistensi di dalam doa itu mempunyai kesempatan. Doa kita dijawab Allah. Kalau saudara melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ini, ayat 5 sampai 8 bicara itu. Dikatakan ada orang yang kedatangan tamu malam-malam, tidak punya makanan, lalu datang kepada temannya, sahabatnya, lalu ketuk pintu, minta pinjam roti, pinjam loh, nanti dikembalikan. Ketok pintu tengah malam, dijawab dari dalam, sorry ya udah malam jangan ganggu, aku sama anak-anak lagi tidur. Persistensi mengajarkan tetap diketuk. Dia tolong jangan ganggu aku, tetap diketuk. Aduh ini udah malam jangan bangunin aku, nanti kalau ngantukku hilang gak bisa bangun lagi, gak bisa tidur lagi. Tetap diketuk. Jangan ganggu ya, anak-anak harus tidur, nanti mereka harus bangun pagi dan sekolah. Tetap diketuk. Dan diketuk terus sampai kapan? Sampai pintu dibukakan. Dan Alkitab katakan bahwa orang itu memberikan roti yang diminta bukan karena dia itu sahabat, tapi karena dia tidak tahu malu. Artinya persistensinya luar biasa. Nah ini yang diajarkan Allah di dalam kita berdoa. Banyak anak Tuhan tidak mendapatkan jawaban atas doa-doanya karena mereka kurang persisten, kurang sungguh-sungguh, kurang terus-menerus, tidak jemu-jemu berdoa. Itu yang akan nanti menghasilkan doa yang dijawab. Kadang-kadang Tuhan sudah mau kasih apa yang kita minta, tapi karena kita berhenti berdoa, nggak jadi dikasihkan kepada kita. Kita sudah diajarkan oleh Yesus, ketuk akan dibukakan, minta akan mendapat, cari pasti akan ketemu. Yesus mengajarkan persistensi. Tapi seringkali kita berdoa tidak persisten. Persistensi sebenarnya Bapak Ibu menguji keseriusan sang pendoa. Dengan saudara persisten, berdoa terus menerus, tidak jemu-jemu di hadapan Allah, itu sedang mengajarkan dan memberitahukan Allah bahwa saya serius dengan apa yang saya minta. Orang tua kan juga begitu. Kalau anak itu lewat jalan di TP dengan saudara di mall, lalu anak bilang, Mama enak ya es krimnya. Sudah enggak usah batuk. Anaknya diem, dia jalan terus. Tapi anaknya, Ma, wis lama enggak es kriman. Sudahlah nanti aja. Jalan lagi, Ma, enak loh Ma es krim itu. Jalan lagi, Ma, mumpung ada diskon itu loh Ma. Udah. 6-7 kali minta Bapak Ibu. Mama dan anak duduk makan Häagen-Dazs. Tapi kalau mintanya cuma sekali sambil lewat, Mah ada es krim mah, ayo beli mah. Nggak usah, oh ya wis mah. Berarti mamanya tahu anaknya nggak serius minta. Cuma mata lihat kepingin, mata lihat mulut jeplak, kan begitu. Iya kan? Nah, mamanya bilang nggak serius ini. Enggak diturutin.
Allah juga begitu. Persistensi itu sebenarnya menguji juga keseriusan yang diminta. Apa sih yang diminta? Kebutuhan apa yang diminta? Kalau ada orang berdoa dan minta sembuh, terus tiap hari minta sembuh, tiap hari terus 6 bulan minta sembuh. Surga lama-lama lihat, kayaknya dia serius nih, minta sembuh. Sembuhkan. Jadi persistensi itu sebenarnya menguji, serius nggak? Serius nggak kita minta apa yang kita minta? Atau hanya asal bunyi, asal ucap, asal doa? Persistensi itu juga menguji karakter kita Bapak Ibu. Kalau kita itu berdoa, Tuhan belum jawab-jawab, Tuhan mau tahu apa respon kita, apa reaksi kita kalau dia belum jawab. Lalu kita jawabnya, waktu Tuhan belum kasih kita, kita mulai. Tuhan tuh ya memang gitu itu, sementang-mentang jadi Tuhan ya. Mau jawab-jawab, tak jawab ya. Tuhan tahu tuh karakter kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan belum kasih. Gereja jadi mulai males. Tuhan mulai tahu itu. Saat teduh mulai berkurang. Baca Alkitab mulai sudah ogah-ogahan. Pelayanan sudah mulai kadang datang, kadang gak datang. Oh, Tuhan bilang aku mulai tahu karaktermu. Kalau tidak aku kasih, aku mulai tahu dan mulai kenal siapa kamu. Kita harus belajar membuktikan bahwa walaupun Allah belum menjawab doa kita, kita akan menunjukkan karakter yang baik kepada Allah. Persistensi itu sebenarnya menguji kerohanian kita. Berapa banyak kita berdoa dan minta kepada Allah, lalu kemudian Tuhan tidak memberi kepada kita. Kita bilang, dah gak gereja-gerejaan. Dah gak Tuhan-Tuhanan. Sudahlah gak usah ibadah-ibadahan. Sudahlah gak usah Kristen-Kristenan. Tuhan bilang, dari situ aku tahu siapa kamu, seberapa kokoh kamu secara rohani, aku tahu. Ya dari situ. Jadi hati-hati dengan persistensi. Karena kita itu diuji oleh Allah. Seorang pendeta di Norwegia, namanya adalah pendeta Hellesby, menceritakan mengenai berdoa itu diumpamakan seperti orang ngebor gunung. Kalau ada gunung, ngebor dari depan, tembusin sampai ke belakang, sehingga dibuat sebuah terowongan, supaya kendaraan bisa jalan dan tidak harus berputar-putar. Yang makan waktu jauh lebih panjang. Saudara pikir ngebor gunung itu gampang? Susah. Kerja keras, persisten, harus. Nggak bisa hari ini kerja, 3 bulan nggak kerja. Kerja lagi seminggu, 4 minggu nggak kerja. Nggak bisa. Persistensi itu artinya dilakukan terus menerus. Walaupun kadang-kadang itu berat, walaupun kadang-kadang itu bosan. Doa itu kalau tidak dijawab-jawab itu bosan. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada yang jawab. Karena takut, kalau aku bilang bosan, Fani bilang apa lagi? Atau memang jarang doa, makanya nggak tahu apa itu bosan. Saudara yang tekun berdoa, saudara tahu bahwa doa kadang-kadang bisa membosankan. Nggak cocok buat daging. Karena duduk diam, fokus pada Allah, bicara pada Allah. Kadang-kadang daging tidak kuat. Makanya Yesus bertanya kepada murid-murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga selama 1 jam? Karena murid-murid lebih gampang ketiduran daripada berdoa. Persistensi Bapak Ibu, itu penting. Untuk ngebor gunung tidak mudah, menjadikan itu sebuah terowongan. Butuh persistensi yang luar biasa, butuh semangat yang luar biasa, butuh skill, alat yang luar biasa. Doa membutuhkan yang namanya persistensi.
Mari coba ingat-ingat hidup doa saudara. Persisten tidak? Kadang-kadang kita minta pada Tuhan, Tuhan ingat kita udah lupa. Tuhan kasih kita pun tidak ingat. Loh, kenapa ya aku terima ini? Tuhan bilang, 3 tahun yang lalu engkau minta 4-5 kali, engkau lupa, aku tidak lupa nak. Itu sebabnya sekarang waktunya, dan sudah waktunya aku berikan padamu. Ada waktunya. Ibu Maria minta kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur, pesta di Kana. Lalu Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Kadang-kadang memang permintaan kita itu harus masuk di dalam jadwal Allah dan waktu Allah, yang mana kita tidak tahu. Yesus bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kapan? Nggak tahu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Kapan? Berapa lama mencari? Tidak disebut. Ketoklah dan pintu akan dibukakan. Berapa kali ketok, Pak Hani? Nggak tahu. Tapi kalau diketok terus sampai terbuka. Ibu Agnes mungkin menjadi orang yang saya katakan sangat luar biasa. Tiap hari doa dengan saya. Tiap hari dengerin saya doa yang sama. Istilahnya saya berdoa itu seperti kaset tape recorder yang muter terus sama. Saya punya doa itu dari A sampai Z. Itu saya tahu urut-urutannya. Karena sudah saya petakan doa saya. Jadi nggak usah pakai lihat catatan. Saya akan berdoa dari A sampai Z. Dan dia mendukung saya dalam doa. Kadang-kadang saya berhenti tengah jalan. Kasih kesempatan dia bicara sama Allah. Setelah dia selesai, dia juga punya A sampai Z-nya. Saya yang nungguin dia. Kemudian selesai dia, saya selesaikan separuh doa saya sampai selesai. Tiap hari doa saya sama. Tiap hari. Puji Tuhan, Allah itu bukan Allah yang bosan terhadap doa kita. Dan saya akan berdoa sampai semua doa saya dijawab. Saya akan berdoa. Saya akan buktikan Tuhan saya persisten. Tiap hari doanya sama. Tiap hari itu sama. Begitu banyak yang saya doakan sama semua. Nama-nama yang saya sebut sama semua. Kadang-kadang ketemu orang baru namanya saya sebut. Tapi saya sudah punya catatan di dalam mental saya, pikiran saya, hati saya. Orang-orang itu yang harus. Termasuk saya doakan saudara sebagai jemaat. Tiap hari saya doakan saudara sebagai jemaat. Dakroso atau kroso. Tiap hari saya doakan saudara supaya engkau diberkati Allah. Dengan berkat jasmani, berkat rohani, berkat tidak terduga-duga. Tiap hari. Saudara doakan saya atau tidak, I don't care. Tapi saya doakan saudara. Tiap hari. Tugas saya, tanggung jawab saya. Meluangkan waktu mendoakan. Ibadah itu satu-satu saya doakan. Ibu Agnes dengan setia nungguin saya doa sampai selesai. Persisten Bapak Ibu. Persisten. Yang ketiga Bapak Ibu. Doa yang dijawab adalah doa di mana kita percaya pada pribadi Allah. Itu yang ditulis dalam ayat 9 sampai 13. Mempercayai Allah. Bapa, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus sedang membandingkan Bapa-bapa di dunia dan Bapa surgawi. Bapa surgawi itu jauh lebih baik. Kalau Bapa dunia aja baik, apalagi Bapa di sorga. Ini bicara karakter Allah, pribadi Allah. Kita harus percaya dan beriman bahwa Allah itu dengar doa kita. Ada banyak orang berdoa dan mereka mikir, Tuhan dengar syukur, Tuhan tidak dengar nggak apa-apa. Pokoknya akulah sudah.
doa. Oh salah Bapak Ibu. Bagian ketiga ini sangat penting. Yaitu adalah berdoa dengan iman. Percaya itu beriman. Banyak orang berdoa tapi tidak berdoa dengan iman. Mereka masuk dalam doa yang mereka bawa ketakutan. Mereka masuk dalam doa yang mereka bawa hanya tangisan. Mereka masuk di dalam doa yang mereka bawa kekhawatiran. Yang benar itu adalah masuk dalam ruang doa dan bawa iman. Setuju Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Ini iman. Kalau tanpa iman doa yang bagus luar biasa percuma. Karena iman itu seperti api yang membawa akan doa kita naik ke surga. Kita harus percaya Allah itu dengar doa kita. Percayanya pakai apa? Iman. Kita harus percaya dan beriman bahwa Allah mengasihi kita. Kalau saudara tidak percaya Allah mengasihi saudara, how can you pray? Gimana bisa berdoa? Kalau saudara tidak percaya bahwa Allah mengasihi saudara. Kenapa seorang anak berani minta sesuatu kepada papanya, kepada mamanya? Karena dia tahu bahwa orang tuanya itu menyayangi dia dan mengasihi dia. Kalau saudara dan saya tidak percaya bahwa Allah mengasihi kita, how can we pray? Gimana bisa berdoa? Orang yang berdoa adalah orang yang percaya Allah mengasihi dia. Percaya dan beriman bahwa Allah berkuasa. Allah sanggup memberikan apa yang saudara dan saya minta. Kita harus beriman. Seringkali kita gagal berdoa karena kita mikir, yang kayak gini nih Tuhan isakah? Yang kayak begini Tuhan bisa enggak ya? Ini terlalu besar loh buat Tuhan. Punyakah Tuhan apa yang aku minta ini? Bapak Ibu, Allah kita lebih besar dari apa yang kita doakan. Allah kita lebih besar dari apa yang kita minta. Amin Bapak Ibu. Dia lebih besar. Allah itu tidak seperti seorang presiden direktur perusahaan. Yang kalau seseorang datang dan minta kepada dia kemudian dia garuk-garuk kepala. Sebentar ya, saya tak mikir sebentar. Allah itu tidak pernah garuk kepala di sorga. Sebentar nak, ini rodo angel itu nak. Di sorga kok enggak punya yang kayak begitu nak. Selama ini enggak ada yang minta kayak begitu. Kayaknya stoknya habis nak. Allah tidak pernah kehabisan stok berkat. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah saudara berpikir saudara bisa menyulitkan Allah dengan permintaanmu. Tuhan bilang kalau engkau beriman, perintahkan kepada gunung ini masuk ke dasar laut. Gunung itu akan masuk ke dalam dasar laut. Itu Allah kita. Ada ayat yang berkata bahwa Allah akan memberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Lebih banyak, lebih besar dari yang kita doakan. Tapi satu Bapak Ibu, harus ada iman. Kalau datang kepada Tuhan sebagai seorang pengemis atau peminta-minta, peminta-minta itu tidak akan bisa minta dengan baik. Itu seperti di perempatan jalan, dia ketok pintu mobil kita, lalu kita buka pintu mobil. Ya. Om, tolong om, belum makan om. Sekali-sekali tanya, minta berapa? Kan kaget. Minta berapa? Apa om? Minta berapa? Terserah om, sakwelasnya om. Kan begitu. Karena dia tidak punya iman, berani minta sesuatu yang besar kepada saudara. Kan enggak pernah ketok ini, tok tok tok. Om belum makan om. Minta berapa? Cetiau om. Mana ada pengemis berani minta cetiau? Anak berani, pengemis tidak berani. Artinya kalau kita anak kita berani minta sesuatu yang besar kepada Allah. Tapi kalau seorang peminta meminta biasa tidak berani. Hati-hati dalam hal ini. Itu iman. Diperlukan iman. Bapak Ibu yang hobi naik sepeda, Bapak Ibu tahu, naik sepeda itu, sekarang sepeda itu kan bisa di customize, diukur tinggi badan berapa, ya kan, berat badan berapa,
Lalu disimulasi naik ke sebuah sepeda, dilihat di komputer. Cara saudara naik sepeda gimana? Orang naik sepeda itu kan macam-macam. Ada yang tenang begitu, serius begitu. Ada yang badannya goyang-goyang. Iya kan? Cara kita naik sepeda itu dilihat semua di komputer, baru dibuatkan sepeda kita. Oke, jadi sepeda yang kita inginkan. Kita naik, kita bilang enak semua. Pas semuanya. Setirnya pas, jaraknya pas, bungkuk-bungkuknya pas. Wah, ini bagus, customize. Saudara naik enak. Saya minta tolong satu. Coba kalau lagi kempes bannya separuh. Enak nggak? Nggak enak. Jadi berat nggak? Sepeda kalau ban kita kempes separuh aja. Jadi berat tidak? Tidak habis, tapi separuh habis anginnya, muka dan belakang. Itu akan betul-betul tidak menyenangkan. Naik sepeda jadi berat. Pas naik tanjakan, jadi tambah berat. Tidak menyenangkan. Itulah hidup di mana kita tidak punya doa dan tidak punya iman, jadi berat. Kita harus punya doa. Dan doa kita harus ada iman. Baru hidup jadi lebih ringan Bapak Ibu di tengah dunia ini. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya hidup kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Allah tepat pada waktunya. 3 ini sangat perlu Bapak Ibu. Di mana di dalam hidup saudara engkau memposisikan diri sebagai anak Allah waktu berdoa. Di mana engkau menjadi orang yang persisten berdoa dengan tidak jemu-jemu, persisten kepada Allah. Dan belajar kita percaya Allah, Allah itu baik, beriman kepada Dia. Dan doa-doa kita pasti akan dijawab. Saya berharap kita hari ini mendapat satu gambaran yang baik bagaimana kita berdoa. Doa itu bukan karena saudara pakai jas, long dress bagus, pakai sarung pun, pakai piyama pun, asal ada iman, tahu bahwa siapa engkau, anaknya, persisten, Allah pasti dengar doa kita. Bukan masalah baju, bukan pula masalah mengarah kemana. Saudara pikir kalau berdoa mengarah ke Yerusalem, pasti dijawab. Doa itu mengarahnya ke sorga. Iya kan? Paling susah kalau saudara bilang doa harus mengarah kemana-kemana. Kalau lagi naik pesawat gimana? Lihat kompas ngarahnya bener nih, Yerusalem di sana. Nggak taunya pesawatnya belok saudara. Nah, terus putar-putar, susah. Masa di tempat duduk mau muter-muter semua? Bukan itu Bapak Ibu. Iman, tahu posisi, persisten, iman. Saya berharap ini merubah hidup doa kita dan membawa kita menjadi orang-orang yang menikmati berkat-berkat Allah karena Dia menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkati saudara, haleluya, amin.